Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku fatayah dimanapun berada dan para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, saat ini kita bisa bertemu dalam acara talkshow Fatayat NU Cabang Padi dengan tema Perempuan di Tengah Pandemi. Ucapan syukur alhamdulillah mari kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di saat ini kita bisa menikmati acara Fatayat walaupun kita hanya berdiam diri di rumah dan kita tidak bisa kemana-mana. Ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, semoga senantiasa kita aturkan keridhaan beliau, semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat umat yaumil qiyamah. Sahabat-sahabatku dan pemirsa, saat ini berada di tengah-tengah kita dua sahabat kita yang hebat, yaitu beliau sahabat Tuti Nurul dan sahabat Bunda El Barokah. Yang pertama sahabat Tuti Nurul, beliau adalah ketua 4 pengurus pimpinan cabang Fatayat NU Pati. Beliau juga ibu rumah tangga, ibu dosen, dan beliau juga punya aktivitas di pondok pesantren. Kemudian Bu Undah ini adalah koordinator bidang hukum, politik, dan advokasi. Beliau juga ibu rumah tangga, kemudian mengasuh di pesantren dan juga ibu guru di salah satu madrasah aliyah di desa beliau. Kembali ke tema ini, perempuan di tengah pandemi. Kita akan berbicara tentang diri kita sendiri. Pandemi yang saat ini masih berlangsung sampai bulan yang ketiga ya, bulan ketiga. Sangat membawa banyak perubahan kepada kebiasaan kita maupun beberapa hal yang terkait dengan kita, mulai dari kebiasaan mencuci tangan, mulai dari kebiasaan menggunakan masker dan lain sebagainya. Kebiasaan yang berkaitan dengan anak-anak, kita harus intensif untuk mengawasi anak-anak kita bagaimana belajar di rumah. Kebiasaan untuk mengawasi mengkondisikan beberapa anggota keluarga kita, bagaimana mereka di luar sana. Nah, itu beberapa kebiasaan yang mengubah kehidupan kita sebagai perempuan dan sebagai masyarakat. Kemudian ada beberapa hal lagi tentang tanggung jawab kita sebagai perempuan, tentang wilayah domestik mungkin agak banyak karena anak-anak kita di rumah, dan beberapa yang kita berkaitan dengan yang kita awasi juga banyak sekali. Nah, inilah yang akan kita bicarakan, bagaimana kita sebagai perempuan memposisikan diri kita, atau bagaimana kita bersikap terhadap keluarga kita, terhadap masyarakat kita, dan bagaimana kita mungkin akan kita lakukan yang belum kita lakukan nanti. Jadi dengan sahabat kita yang hebat ini, kita akan membicarakan dari sisi Ibu Tuti Nurul Jannah, dari sisi tentang perempuan secara umum, berbicara secara umum, dampak dan lain sebagainya. Kemudian dengan Bu Undah atau sahabat Undah tentang pembagian peran dalam keluarga. Langsung saja Bu Tuti, saya berikan waktu 10 menit begitu ya. Silakan. Terima kasih sahabat Arlina Fitroh. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan membicarakan tentang perempuan di tengah pandemi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PC Fatayat NU Pati yang telah memberikan kami kesempatan begitu, terutama dari bidang advokasi, bidang hukum, politik, dan advokasi gitu, sehingga pada bulan yang mulia ini kita bisa talkshow dengan tema yang cocok atau sesuai dengan kehadiran kita sebagai perempuan. Begini, jadi ketika bicara tentang pandemi begitu, ini kan dampaknya banyak nih.
dia berdampak dalam berbagai hal. Karena ini adalah kondisi luar biasa yang mungkin kita semua tidak ada yang pernah punya pengalaman semacam ini. Kita semua masuk ke dalam situasi yang kita terkaget-kaget. Tiba-tiba kita berada dalam situasi yang sebelumnya tidak terbayangkan gitu. Nah, ini semua itu memiliki dampak yang cukup berat, baik dari aspek ekonomi, dari aspek psikologi, dari aspek pendidikan, budaya maupun agama. Dari aspek ekonomi misalkan, tentu setiap keluarga itu akan mengalami yang namanya perubahan baik itu dari struktur pendapatan maupun struktur pengeluaran. Jadi kalau ada mungkin yang dalam kondisi pemasukannya semakin berkurang, tetapi pengeluarannya semakin banyak, cicilan tidak berhenti untuk dibayar dan sebagainya. Ini kan pasti akan ada problem tersendiri, terutama terkait dengan keluarga. Kemudian dari sisi psikologis misalkan, di situ ada yang namanya dampak psikologis itu yang bersifat eksternal dan internal. Dari sisi eksternal misalkan kita akan melihat bagaimana setiap keluarga itu akan mengalami yang namanya tekanan. Baik itu tekanan misalkan apakah sampai kapan, karena pandemi ini kan nggak jelas akhirnya nggih. Sampai kapan kondisi ini? Kemudian kalau ini misalkan masuk di bulan ketiga, keempat, kelima, apa yang bisa kita lakukan? Nah, itu pasti akan mengalami tekanan-tekanan. Kemudian dari sisi internal pasti akan ada perbedaan ketika awalnya semuanya itu misalkan anak di pondok misalkan, atau anak yang masih kecil ada waktunya misalkan dia berangkat ke mana playgroup, ke PAUD begitu. Ini tiba-tiba semuanya bertumpu menjadi satu, menjadi beban di dalam keluarga. Pasti ini di dalam ada tekanan-tekanan yang bersifat internal, di mana ini kondisi baru yang kemudian wajar jika kita melihat ada banyak sekali problem-problem yang muncul karena tekanan psikologis baik eksternal maupun internal. Nanti saya pikir Bu Umta akan banyak bicara tentang ini begitu ya, dampak-dampak psikologis maupun dampak ekonomi. Kemudian bagaimana perspektif yang kita bisa berikan ketika kita terutama perempuan mengalami ini. Kemudian ada dampak pendidikan tentu saja bagi yang berkecimpung di dunia pendidikan, ada dampak sosial, budaya dan agama. Tapi begini loh, dari semua dampak yang terjadi ini pasti perempuan memiliki posisi yang khas. Posisi ini baik dilihat dari sisi bebannya, posisi ini dilihat dari sisi tuntutan atau tekanannya begitu, dan posisi dari sisi tanggung jawab. Karena kita tahu bahwa perempuan baik itu terutama berposisi sebagai ibu begitu. Pasti dia adalah orang pertama yang terdampak ya, dalam dampak apapun tadi gitu ya. Ketika misalkan dia harus memikirkan atau membagi pemasukan keluarga. Ya. Ini kan pasti akan luar biasa. Nah, tetapi begini, sejarah membuktikan bahwa perempuan selama ini begitu selalu berusaha untuk menjadi unsur paling kuat di dalam struktur keluarga ini ketika menghadapi tekanan-tekanan. Tetapi kan tentu saja sampai seberapa kuat, makanya nanti harus ada yang namanya dukungan-dukungan. Nah, bagaimana bentuk dukungan ini, saya pikir nanti Bu Umta akan banyak bicara tentang ini. Nah, artinya begini, pandemi ini jadi nanti Bu Umta semuanya banyak sekali. Ya. Jadi tekanan-tekanan ini kan semua orang tidak mengharapkan, tapi mungkin tidak semua orang siap gitu, Bu Umta. Tidak semua orang siap. Nah, karenanya nanti kalau Bu Umta mungkin akan lebih banyak bicara tentang pembagian peran. Sekarang kalau saya mungkin akan lebih banyak bicara tentang apa tuh yang bisa dilakukan. Ya. Dengan perempuan sebagai orang yang pertama yang paling merasa mungkin terdampak dengan semua ini, kemudian apa yang bisa dilakukan? Nah, tentu saja di situ kemudian ada strategi-strategi mungkin yang bisa dilakukan selain pembagian peran begitu. Ya tentu yang harus dilakukan pertama kali strategi untuk menghadapi ini semua agar ibu kemudian juga menjadi kuat untuk menghadapi semuanya begitu. Agar perempuan juga menjadi kuat sebagaimana sejarah yang telah menuliskan tentang bagaimana perempuan-perempuan bisa melalui sebuah kondisi sulit dalam waktu ke waktu begitu ya. Ya tentu saja harus dimulai dari
persamaan persepsi. Tentang apa? Tentang kondisi yang dialami. Dengan persamaan persepsi ini sehingga misalkan dari segi ekonomi, begitu kan? Dari segi ekonomi pemasukan berkurang. Semua anggota keluarga itu harus ada persamaan persepsi. Kalau pemasukan berkurang, apa yang akan kita lakukan? Kemudian dari sisi pengeluaran misalkan, maka di situ juga harus ada persamaan persepsi. Mana sisi-sisi yang misalkan harus lebih dihemat? Karena tentu saja akan menjadi beban bertambah jika tidak ada persamaan persepsi. Misalkan begini, si ibu begitu sudah jelas-jelas ini ada problem. Tetapi kemudian si anak sulung misalkan, Bu ini teori konspirasi yuk, gampang-gampang. Kalau seperti itu kan kemudian tidak ada upaya solusi bersama. Nah, ini penting untuk memahami bahwa keluarga ini misalkan memiliki problem bersama di bidang pemasukan, berarti di situ harus ada solusi bersama yang dikeluarkan untuk menghadapi ini. Apakah dengan menambah pemasukan atau dengan apa? Dengan memproporsikan pengeluaran sehingga pengeluaran yang tidak perlu keluarga sepakat untuk memotongnya. Misalnya seperti itu. Nah, ini contohnya kan mau rumah mau Idul Fitri nggih. Apakah misalkan ini harus keluarga itu harus coba untuk dibicarakan. Apakah kondisi ekonomi saat kita ini memungkinkan untuk beli baju baru misalkan? Saya pikir anak bisa kok diberi pengertian begitu. Jika kemudian kita memberikan pengertiannya juga dengan sikap. Nah, kalau dalam Islam kan ada uswatul hasanah gitu. Nah, saya ingin di situ. Jadi persamaan persepsi. Setelah persamaan persepsi ada, nanti kemudian tentu ada kerjasama untuk itu. Jadi misalkan dalam anggota keluarga itu si sulung yang kemudian bisa berinovasi untuk misalkan jual beli apa begitu, atau ibu online. Kemudian jual beli online atau apa inovasi ala anak muda, ya udah berarti semua anggota keluarga harus mensupport di situ. Artinya kenapa di sini harus dilihat dari sisi ibu? Karena ibu itu yang real. Ibu itu yang real merasakan dampak ini karena dia yang akan mengatur menu makan begitu kan ya, sampai pada pos-pos pengeluaran yang lain. Sehingga ketika ibu sudah memulai dengan kesadaran yang penuh akan kondisi bersama, maka diharapkan anggota keluarga yang lain juga akan memiliki perspektif yang sama. Nah, itu tadi dari segi ekonomi. Kemudian bagaimana dengan segi psikologis? Maka nanti ada yang namanya saling menguatkan, saling bekerja sama dan sebagainya. Nah, saya pikir semuanya akan bermuara di situ. Jadi bagaimana menghadapi solusi persoalan bersama, memandang persoalan ini secara bersama, dan kemudian yang berikutnya adalah mencari solusi bersama. Dan tentu saja nanti ada saling support. Apakah itu yang bisa mencari solusi tercepat adalah bapak, ibu, anak? Semuanya sama, semuanya harus disupport. Jadi begitu. Terima kasih penjelasan yang panjang lebar dari sahabat Tutik Nurul Jannah. Perlu saya informasikan kepada para sahabat, nanti saat menanggapi, para sahabat bisa menyampaikan di kolom komentar Facebook Fatayat Cabang Pati ini, atau ke nomor saya di WA saya 081 325 651 448. Insya Allah nanti ditanggapi oleh dua narasumber kita. Jadi sahabat Tutik Nurul Jannah tadi menyampaikan bahwa dampaknya antara lain secara ekonomi dan psikis ya kita harus bisa menyamakan persepsi dengan anggota keluarga dan kita harus bisa saling bekerja sama, begitu ya Bu Tutik. Baik sahabat Umdatul Baroroh atau Umdail Baroroh, 10 menit dari sekarang Bu Umda akan menyampaikan tentang pembagian peran dalam keluarga. Monggo Bu Umda. Oke, terima kasih para pemirsa, terutama yang terhormat sahabat Ketua PC Fatayat NU Kabupaten Pati dan juga seluruh sahabat-sahabat Fatayat dimanapun berada. Senang sekali pada siang hari ini kita bisa bincang-bincang terkait dengan isu perempuan di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Saya ingin menyambung tadi yang disampaikan oleh sahabat Tutik terkait dengan tantangan-tantangan di dalam keluarga. Tadi sahabat Tutik minta saya
banyak bicara tentang ini dan tentang itu, tapi saya khawatir kalau banyak bicara nanti jadinya nggak bicara banyak. Jadinya bicaranya ngalor ngidul. Saya tidak bicara banyak ya, tidak banyak bicara mungkin, tapi mencoba untuk bicara banyak tapi tentang sedikit, yaitu tentang perempuan khusus dalam menghadapi pandemi ini. Saya sepakat sekali bahwa di dalam kasus pandemi ini itu perempuan punya peranan yang sungguh luar biasa, baik di dalam keluarga, di dalam masyarakat, ya itu luar biasa sebenarnya. Dan peranan itu kadang-kadang ada peranan yang dia sekaligus menjadi subjek, tapi juga kadang-kadang sekaligus menjadi objek di dalam keadaan seperti ini. Maksud saya adalah bahwa misalnya dalam konteks keluarga ya, dari sekian anggota keluarga ada ayah, ibu, misalnya anak perempuan, kemudian ada anak laki-laki atau anggota keluarga yang lain, ketika semua harus mengisolasi diri, semua harus bekerja dari rumah dan tidak boleh, harus melakukan social distancing, itu kita bisa melihat bahwa ketika di dalam keluarga ini orang yang paling banyak perannya adalah perempuan, dari mulai ibu atau istri atau anak perempuannya. Indikator paling sederhana adalah karena anggota keluarga itu kumpul di rumah, maka masaknya nggak selesai-selesai. Pengalaman ya Bu. Bersih-bersih juga. Karena anak-anak di rumah itu hawanya itu selalu pengen makan ya, bahasa orang Jawa itu celamutan gitu. Jam 7 sudah nyari jajanan, jam 8 nyari sarapan, jam 9 nyari camilan, sampai nanti malam juga masih nyari itu. Dan untuk sekarang puasa ya. Dan itu siapa yang ditanya? Pasti ibu. Mama mana jajannya? Mama mau beli ini, mama kepengen ini ya. Dan itu menunjukkan bahwa ternyata perempuan luar biasa di dalam menghadapi pandemi ini. Belum lagi nanti urusan pekerjaan rumah tangga yang lain, cuci baju, bersih-bersih, urusan dapur belum selesai masih ngurusi apa, terus sampai tidak pernah ibaratnya kakinya ini tidak pernah berhenti kalau tidak waktunya tidur. Orang sudah pada tidur duluan, ibunya masih harus rapi-rapi, nyicil-nyicil nanti besok biar kalau bangun sudah bisa melakukan sesuatu. Orang masih tidur semua, dia sudah harus bangun duluan untuk menyiapkan banyak hal. Mulai masak nasi lah, masak air panas lah, ngerendam baju dan macam-macam ya. Itu justru perempuan yang mengambil peran nomor 1 di dalam keluarga, di masyarakat kita. Itu real terjadi. Tetapi di lain pihak juga perempuan menjadi orang yang terdampak pertama kali ketika terjadi WFH ini atau pandemi COVID-19 ini ya. Kenapa demikian? Karena pertama adalah kalau kita lihat relasi sosial di masyarakat kita, misalnya di dalam dunia pekerjaan, ketika ada menghadapi pandemi ini, banyak sekali misalnya perusahaan-perusahaan yang harus mengurangi jumlah karyawan karena dia harus tidak bisa produksi seperti biasa, maka biasanya karyawan yang paling sering ditoleh untuk di PHK pertama kali adalah karyawan yang dalam tanda petik dianggap tidak produktif. Siapa itu yang tidak produktif? Lagi-lagi adalah dalam mindset masyarakat kita itu perempuan. Jadi perempuan ini menjadi objek juga subjek ketika melakukan pekerjaan itu. Tetapi sayangnya hal-hal yang demikian itu tidak pernah dilihat oleh masyarakat kita. Jadi kita seringkali mohon maaf agak menutup mata atau menganggap tidak ada ya. Dianggapnya ya memang sudah begitu pekerjaannya perempuan itu. Memang kamu harus menerima takdir itu. Itu yang masih di dalam mindset masyarakat kita. Ini yang penting kita bongkar ya. Artinya kita harus membuka kesadaran bersama, dan ini pandemi menurut saya adalah saat yang paling tepat karena hari ini kita tidak bisa lagi melihat peran-peran itu dengan pola pikir yang mohon maaf mungkin agak bias gender ya, agak timpang gitu. Kita harus melihat ketika misalnya dalam anggota keluarga terjadi seperti itu, anak-anak kumpul di rumah, kita butuh makan bersama, maka sebaiknya kita harus membuat semacam kesepakatan di dalam keluarga
bahwa keluarga itu yang butuh makan tidak hanya perempuan. Betul kan ya? Bukan hanya ibu atau anak perempuannya, tapi biasanya justru yang makannya banyak yang bapak-bapak ya. Benar nggak Mas? Enggak ya saya ya. Yang gemuk ya. Biasanya makannya banyak ini malah justru yang laki-laki. Tapi kenapa kok yang laki-laki malah tidak mau masak misalnya? Nah ini maka kita penting untuk membangun perspektif yang adil bahwa kita butuh makan, setiap yang makan ya berarti harus berusaha. Bagaimana caranya? Kalau harus belanja berarti ya bisa bergantian belanjanya misalnya, kalau harus masak bisa bergantian masaknya gitu. Dan itu termasuk juga melibatkan anak-anak ya. Ketika kita punya anak perempuan, ada anak laki-laki yang kebetulan sudah mampu untuk kita libatkan di dalam kegiatan atau tugas-tugas rumah tangga, alangkah indahnya kalau kemudian mereka sejak kecil sudah kita ajarkan pola relasi yang adil, yang imbang, bahwa kita itu tugas ini bukan soal pembagian jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tapi bahwa kita melakukan sesuatu itu berdasarkan kebutuhan. Karena kita butuh makan, ya yuk kita masak bersama. Kalau yang bisa ngulek bumbu itu bapaknya, yang ibunya meracik misalnya, yang tukang icep-icep, ya nggak apa-apa begitu kan. Yang bisa tesnya biasanya yang sedep kan, karena sudah terbiasa. Nanti juga sama melibatkan anak laki-lakinya, yang bagian suruh nyiyang-nyiyangin sayur misalnya ya. Itu kalau kita bisa bekerja sama dengan adil seperti itu, justru di dalam keluarga ini terasa lebih akrab, kemudian tidak tidak terjadi ketimpangan yang itu akan menimbulkan tingkat kesetresan keluarga yang tinggi ya nih. Kalau tadi kalau bicara soal psikologis, beban domestik kalau tidak diatur sedemikian rupa secara adil, itu bebannya luar biasa dan efeknya justru sangat tidak baik. Karena efek psikologis ini seringkali kita tidak pernah ngeh atau dianggapnya itu sudah biasa begitu, ya memang relasinya harus begitu, kamu sebagai istri memang harus begitu. Sementara istri ini karena juga dididik dan doktrin seperti itu dari sejak kecil, di masyarakatnya melihatnya seperti itu, dalam keluarganya, akhirnya ketika dia mengalami ketidakkuatan, beban yang luar biasa, dia tidak tahu harus bagaimana. Ketika dia mengeluh kepada orang tuanya, misalnya wadul kepada ibunya, kemudian ibunya bilang, ya wes ngene kunduk kok dratem dadi wong wedok. Misalnya, kalau dia mengadu kepada mertuanya, justru terancam untuk dipecat dari jadi menantu nanti. Ya. Kalau dia mengadu kepada temannya juga akan mendapatkan. Akhirnya dia kemudian yang terjadi adalah kepasrahan. Ya, mungkin beginilah takdir saya. Kemudian itu kita maknai sebagai keikhlasan. Sebenarnya ini bukan keikhlasan, tapi itu adalah ketidakmampuan perempuan ketika sudah mentok, dia nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Karena semuanya memberikan jawaban itu adalah takdirmu. Nah ini yang kemudian harus kita benar. Padahal itu dampaknya terhadap psikologis perempuan luar biasa sebenarnya, Mbak. Yeah. Kita seringkali ya dari proses kegiatan rumah tangga yang seperti itu kita nggak ngeh bahwa itu misalnya beban yang luar biasa itu yang numpuk di dalam pikiran dan hati perempuan itu akhirnya menimbulkan misalnya nyun sewu hubungan dengan suami yang kurang harmonis misalnya. Karena perempuan istri misalnya kecapean yang luar biasa, ternyata dia butuh istirahat, tapi suami tidak mengerti bahwa dia butuh istirahat. Saat dia harus istirahat, kemudian suaminya misalnya mengajak hubungan seksual, dia tidak bisa melayani. Tapi suami tidak memahami itu adalah karena beban yang luar biasa ditanggung. Suami hanya protes dan bilang, kamu sebagai istri kenapa tidak mau melayani suami, misalnya. Istri kemudian sudah capek, lalu tertuduh lagi tidak melayani suami, kemudian lagi suami lalu membawa dalil-dalil agama, istri yang tidak melayani suami akan dilaknat oleh malaikat dari malam sampai fajar. Tiap hari kita jadinya menjadi korban pelaknatan terus-menerus, ya Allah. Bagaimana itu misalnya ya? Jadi betul, ini yang penting yang kita harus sadarkan bersama. Ternyata membangun relasi yang adil itu luar biasa penting. Sebenarnya tidak sulit kok. Istri itu ketika misalnya disapa oleh suami, mama apa ya, ini indah sekali tuh. Kalau belum ini
nyiram-nyiram. Iya, apapun lah Kebunnya itu. sudah Sama luas. juga ketika suami itu punya beban pekerjaan, kemudian kita menyapa suami kita, Mas atau Ayah atau misalnya sedang melakukan apa, juga suami pasti Berubah. senang ya, akan merasa senang. Dan rasa senang di dalam hati ini yang secercah senyum gitu, tapi itu efek psikologisnya luar biasa itu. Itu apa namanya, ibaratnya kalau ini efek ke hormonal di otak, menjadikan kita positive thinking, kita optimis, kita kemudian punya semangat hidup yang tinggi, dan itu kan akhirnya berefek kepada yang macam-macam gitu. Iya, betul. Itu yang paling penting menurut saya, kita harus membangun betul-betul hubungan keluarga yang adil, Yang yang sehat, saling membantu, bekerja sama yang baik. Itu menurut saya, Mbak Fitrah. Iya, luar biasa penjelasan dari Bu Umdah. Sebetulnya mudah ya kalau bahwa kita harus bisa bekerja sama dengan semua anggota keluarga, suami maupun anak, tapi mengubah pola pikir, mindset berpikirnya dari suami, dari mertua, dan lain sebagainya. Mungkin engko nek ngadu sama tetangga, "Lah cahiku kok ngono yo?" Orang suami dari istri yang taat ya. Artinya si istri yang taat itu ya yang sergap masak, yang sergap nyuci gitu. Baik sahabat semuanya, panjang lebar sahabat kita memberikan uraian. Ada satu pertanyaan dari sahabat Nining. Sahabat Nining bertanya tentang, diawali dengan perempuan sebagai objek dan subjek dalam menghadapi pandemi harus pandai menempatkan diri. Di samping pandai menyikapi permasalahan keluarga, harus pandai pula menyikapi permasalahan sosial kemasyarakatannya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menghadapi masyarakat atau orang yang istilah Jawanya pekok, bahkan tidak mau mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Begitu pertanyaan dari sahabat Nining. Bu Tuti dahulu. Sekalian. Iya. Mangga. Oke, terima kasih sahabat Nining. Apa kabar di sana? Semoga sehat ya. Kita nggak bisa ketemu langsung, tapi bisa ketemu lewat online ini. Pertanyaan yang bagus sekali. Memang betul kita hari ini banyak sekali menghadapi reaksi masyarakat yang kadang-kadang masih menganggap bahwa pandemi ini mungkin hanya isu, mungkin dianggap ya kabar di televisi begitu, sehingga seringkali tidak peduli dengan protokol-protokol yang diberikan oleh pemerintah ya. Gimana ini caranya? Ya, kalau cara ini memang tidak bisa 1-2 kemudian kita lakukan ya, tapi memang ini harus pendekatan yang multidimensi, tidak bisa 1-2 saja yang berperan, tapi memang ini menunjukkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap proses pandemi ini ya. Nanti mungkin Neng Tutik bisa menjelaskan apa itu pandemi. Ketidaktahuan dan bahaya pandemi ini sehingga membuat masyarakat itu abai, membuat masyarakat itu tadi dalam bahasanya orang Pati itu pekok ya, karena mereka tidak tahu gitu. Maka berarti kita harus melakukan proses edukasi terus menerus. Nah, disinilah edukasi ini harus dilakukan oleh banyak pihak, baik itu akademisi, baik dari pemerintah, juga tokoh agama misalnya. Juga kita misalnya sebagai anggota masyarakat itu juga saling mengedukasi. Minimal kita mulai dari mengedukasi di dalam tingkat keluarga ya. Misalnya anak-anak kita sendiri, suami gitu. Nah, ini yang menarik juga. Saya itu pengalaman selama pandemi ini sebenarnya yang unik ini. Perempuan itu menurut saya ketika saya melihat proses semenjak adanya pandemi sampai hari ini, itu termasuk orang yang paling mudah untuk diedukasi dibanding laki-laki. Iya. Seringkali juga artinya perempuan itu lebih proaktif ya ketika mendengar macam-macam itu, reaksinya mungkin spontan seperti orang panik, tetapi dia lebih bisa menerima untuk melakukan protokol-protokol itu dibanding laki-laki. Kalau laki-laki itu saya melihatnya ada sikap egoisme.
ketika laki-laki itu sudah, apalagi mohon maaf mungkin merasa dirinya itu punya pengetahuan yang baik, dan kebetulan yang mengedukasi, misalnya yang mengajak bicara itu adalah perempuan, itu susahnya luar biasa, ngeyelnya tambah luar biasa. Superiornya keluar. Karena ada egoisme bahwa laki-laki harus superior di atas perempuan, dan untuk menerima apa yang dikatakan perempuan kadang-kadang lebih agak sulit ya. Maka biasanya dialognya agak alot begitu. Tetapi seringkali juga pemerintah atau ya masyarakat kita justru tidak kurang, ya menurut saya kurang melibatkan peran perempuan di dalam mengedukasi masyarakat. Seringkali kita misalnya melihat tim tanggap COVID atau tim khusus apa itu selalu yang mendominasi adalah laki-laki, bukan perempuan. Padahal perempuan itu lebih bisa diajak kerjasama dan mudah untuk diedukasi, sementara laki-laki tidak. Dan ya itu yang terjadi di masyarakat seperti itu. Nah makanya ini memang membutuhkan pendekatan di semua level ya, terutama ya pemerintah dan juga menurut saya juga tokoh agama menjadi kunci penting. Masyarakat kita itu bagaimanapun adalah orang yang patronasenya sangat tinggi terhadap agamawan ya. Kalau agama sudah bilang A, semuanya pasti oke. Iya, makanya ini juga penting. Nah, cuman juga kadang-kadang sayangnya juga tokoh agama kita kadang-kadang justru paling belakang merespon begitu. Jadi orang sudah bilang A semua, ini masih alotnya luar biasa untuk ikut mengatakan A. Nah itu ya memang inilah kenyataan yang kita hadapi hari ini. Itu mungkin karena tadi ya soal ketidaktahuan soal pandemi, mungkin bisa Neng Tuti menyambung soal pandemi ya. Ini penting untuk disosialisasikan ke masyarakat menurut saya nih. Baik, terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Jadi begini, tadi di awal saya membuka dengan bahwa pandemi ini adalah peristiwa luar biasa. Kalau dulu kita pernah mungkin banyak yang sudah mulai banyak membaca begitu ya, bagaimana pada masa Rasulullah, pada masa Umar bin Khattab, yang kemarin dalam kesempatan yang lain saya juga sudah bicara tentang itu nggih. Itu kan diceritakan bahwa pernah suatu kali Umar bin Khattab mau datang ke suatu daerah tapi dibatalkan karena di situ ada wabah. Nah, apa toh bedanya wabah dan pandemi? Jadi kalau wabah itu adalah suatu penyakit yang yang mengenai banyak orang, mungkin bisa di suatu wilayah atau komunitas tertentu. Itu wabah. Sehingga di dalam di situ diceritakan juga ada hadis begitu ya. Ketika Umar itu bertanya, kemudian ada salah satu yang meriwayatkan bahwa Nabi meminta kita kalau ada berada di suatu daerah wabah maka jangan keluar, yang di luar juga jangan masuk, kan begitu ya, intinya seperti itu. Nah wabah itu tadi sesuatu yang mengenai suatu penyakit yang cukup berat, yang itu kemudian mengenai masyarakat di suatu daerah atau wilayah atau komunitas tertentu. Nah nanti ada lagi wabah yang kemudian menjadi epidemi dan kemudian menjadi pandemi. Nah COVID ini menjadi pandemi. Pandemi itu artinya apa? Pandemi itu sebenarnya tidak dilihat dari penyakit ini seberapa parahnya, tapi seberapa cepat dan seberapa luas penyebarannya. Jadi secara teori dikatakan pandemi ini adalah penyakit yang perluasannya secara global. Jadi dia cepat sekali meluas secara global, itu namanya pandemi. Jadi kita ini kalau tadi itu bicara tentang zaman Umar, zaman Nabi, itu wabah, bukan pandemi. Sekarang kita kondisinya pandemi, jadi lebih parah. Hampir di setiap bagian dunia itu ada terkena. Kemarin saya juga coba untuk komunikasi dengan alumni yang ada di Sudan. Saya tanya kondisi di sana bagaimana. Ya Allah, lebih parah dari kita misalnya. Nah itu di negara-negara Afrika, Eropa. Nah dalam sejarah ini juga bukan pertama kalinya. Sejarah mencatat pada abad ke-14 Masehi, dunia ini pernah juga diserang dengan wabah pes. Wabah pes ini diakibatkan dari kutu tikus. Jadi tikus itu pada waktu itu banyak yang mati. Nah, ketika tikus-tikus itu mati, kutunya tidak mati. Kutunya ini kemudian bergerak, bermutasi antar benua. Nah, waktu itu abad 14 itu yang paling tinggi itu di antar negara di benua Eropa, yang kemudian dalam beberapa tahun itu sampai memakan korban 1/3 dari populasi Eropa. Ini abad 14. Sampai kemudian nanti ditemukan vaksinnya. Nah,
Di Indonesia sendiri, ya, di Nusantara, Hindia Belanda, itu juga pernah terjadi di akhir abad 19, nanti masuk ke abad 20. Dibawa lewat ini, Bu, lewat kapal-kapal dagang itu. Yang karena wabah itu, karena pernah terjadi sejarahnya di abad 14 itu, langsung para pemerintah kolonial Belanda bingung kalau sampai terjadi lagi. Ini loh yang disebut pandemi itu sampai seperti itu. Nah, kalau abad 14 kemudian itu bisa terjadi. Nah, kondisinya saat ini COVID ini sebagaimana hampir seperti pes pada abad ketika belum ditemukan vaksinnya, ketika belum ditemukan obatnya, bahkan belum ditemukan perilaku dari COVID ini piye, karena dia terus bermutasi. Kalau kita tidak hati-hati, mungkin sejarah akan berulang. Jika abad ke-14 sepertiga dari populasi Eropa, mungkin saja. Nah, untuk bilang dalik, tapi ini kan maksudnya kita diminta Allah untuk belajar begitu loh. Sejarah telah mencatat mungkin saja sepertiga dari populasi dunia itu juga akan mengalami kepunahan begitu. Karena ini sudah pernah terjadi pada wabah pes. Nanti kalau kita buka sejarah lagi pernah juga. Jadi di Indonesia pada abad berapa ya, ke 19-an itu, di tahun 1800-an, seluruh Jawa itu jumlahnya cuma 4 juta. Ini menurut penelitian. Setelah diteliti, kok bisa sedemikian? 4 juta itu kan ya saiki mungkin 2 kabupaten atau berapa kabupaten, itu 1 Jawa. Itu diduga karena penyebabnya ada 2. Yang pertama perang, yang kedua adalah wabah ya tingkatannya, artinya itu di komunitas di beberapa daerah di Jawa, tidak sampai pandemi. Ini sekali lagi kita sedang menghadapi situasi pandemi. Jadi tadi terima kasih Mbak Nining, jenengan luar biasa. Sebenarnya jenengan pastilah sudah bisa jawab. Ih gayane tekon gitu aneh. Tapi nggak apa-apa, luar biasa nggih, matur suwun Mbak Nining, sahabat Nining, luar biasa sekali. Iya, terima kasih. Monggo saya kembalikan kepada. Iya, terima kasih sahabat. Jadi perlu pendekatan di semua level ya. Saya baca beberapa hari kemarin, kalau alangkah baiknya itu di salah satu tulisan di website itu ya, dari pemerintah itu juga menghimbau ke keluarga, maksudnya kalau masuk ke keluarga, masuk ke keluarga, sampai ada yang menulis begitu. Mungkin karena terobosan itu dirasa kurang mungkin ya. Tapi saya setuju itu Bu Umta. Memang jadi gini, kalau saya melihat saya tadi pengen nanggapin jenengan misalkan. Jenengan tadi kan bilang bahwa perempuan itu yang paling cepat menerima merespon. Kenapa? Kalau saya ini memahami juga kaitannya dengan tanggung jawab, Bu. Jadi perempuan itu dia pasti yang merasa paling dekat secara emosional dengan seluruh anggota keluarga. Dengan anak misalkan. Maka ketika bicara ada sesuatu yang mengancam jiwa, maka yang dipikirkan itu sebenarnya yang pertama kali pasti bukan dirinya sendiri, tapi ikingku terus piye kalau ini sampai. Karenanya kemudian dalam persoalan seperti ini biasanya memang perempuan itu paling responsif. Ya itu luar biasanya juga menurut saya Bu Umta. Jadi menurut tulisan itu Bu Tuti dan Bu Umta itu memberikan masukan bahwa gugus yang biasanya menyampaikan tentang cuci tangan wajib, pakai masker wajib, itu dia juga harus menghimbau ke keluarga bahwa kita harus berbagi peran supaya semuanya dari berbagi perannya tulisan itu sampai ada yang seperti itu, menulis seperti itu. Kemudian ada pertanyaan kedua Bu Umta dan Bu Tuti, bagaimana dari Bu Hajar ini, sahabat Hajar, bagaimana cara kita membuang kejenuhan ini 2 bulan berkutat di dapur, berkutat di area rumah ya ibu-ibu, bagaimana cara membuang kejenuhan sebagai ibu rumah tangga yang kita sudah jalani 2 bulan ini, karena kita sebagai subjek dan objek. Tuti dahulu ya. Luar biasa ini. Saya sapa dulu yang Margoyoso ini juga beberapa hadir di sini untuk ikut mensupport PC Fatayat Pati, pada Mbak Nur Hidayah, sahabat Nur Hidayah, sahabat Mas Tuti. Luar biasa. Saya ini menjawab duluan bukan karena apa-apa sahabat, tapi karena mic-nya masih nyantol di saya. Jadi gini, membuang kejenuhan itu menurut saya seni tersendiri ya. Jadi kita bisa melihat, menurut saya banyak sekali inspirasi dari teman-teman kita di media sosial itu. Ada banyak cara yang bisa dilakukan. Ini yang contohnya adalah Bu Umdah ini. Beliau ini bertani kangkung. Nah, ini luar biasa. Jadi sekarang Bu Umdah itu tambah lagi. Kangkungnya sudah dinikmati bersama teman-teman. Selain aktivis perempuan, beliau juga aktivis kangkung. Enggak, Bu. Ya tapi ini menurut saya luar biasa. Jadi kan begini kita itu yang mungkin anggota keluarga itu sekarang berkumpul dan pasti itu ada kejenuhan. Ibaratnya yang awalnya mungkin pagi sekolah, satunya sekolah, sekarang tiba-tiba berkumpul semua dan itu pasti akan menjadi sensitif.
Nah, salah satunya menurut saya bertanam itu adalah cara yang cerdas. Kenapa? Sesekali lah kita berbincang dengan yang bukan manusia, ya kan? Nah, itu pasti ada nuansa yang lain. Jadi misalkan bertanam itu dengan dengan atau beternak nih. Saya kemarin sangat senang itu lihat yang lele atasnya ada kangkungnya. Itu jenis kangkung yang berbeda itu, kangkung yang air. Nah, itu menurut saya itu bertanam sakit. Bertanam terus kemudian kita menjalankan rutinitas yang tidak biasa. Kita mencari apa kesenangan kita yang tidak biasa begitu. Kita mencoba melakukannya dengan anak kita, dengan misalkan kalau saya juga termasuk ini nyoba resep. Jadi resep yang tidak usah mahal. Semisal kemarin kita nyoba resep, misalkan ada oseng godongso gitu kan, itu kan maksudnya atau kemudian bikin nasi bakar, apalah yang kemudian di hari-hari biasa itu kayaknya anggota keluarga itu tidak bisa untuk melakukannya bersama-sama. Jadi cari sesuatu yang murah, mudah, tapi kemudian itu bisa dilakukan bersama-sama. Dan itu tadi yang terpenting justru menurut saya keluar dari rutinitas. Inti kebosanan itu kan karena rutinitasnya. Jadi kita keluar dari rutinitas. Mungkin begitu. Monggo Bu Untah kalau menambahkan. Sampai apa ini? Baju Berti. Oke, terima kasih Mbak Hajar. Memang kita menghadapi pandemi itu karena semuanya harus di rumah, kadang mengalami kejenuhan yang luar biasa ya. Orang tua juga jenuh, anak-anak apalagi kadang-kadang kalau orang tua jenuh masih bisa ngomong, masih bisa mencari sesuatu yang mungkin dia menghilangkan kejenuhannya. Tapi kadang-kadang kalau anak-anak lebih parah lagi karena dia tidak tahu cara mengungkapkannya bagaimana, sehingga yang terjadi adalah tantrum, uring-uringan, berantem dengan saudaranya. Ini menunjukkan memang tingkat kebosanan dan bete di rumahnya sudah mulai kelihatan. Memang ini tanggung jawab orang tua. Nah, orang tua di sini bukan hanya ibu tapi juga ayah ya. Gimana mampu memberikan kegiatan-kegiatan di rumah yang bisa melibatkan semuanya. Ya kalau tadi ini juga sebenarnya bertani juga ini. Bukan cuma hanya tidak saya. Diposting mungkin ya. Tomat. Ini tandurannya malah lebih banyak ini. Dan juga ngengoni lele. Kalau saya belum punya lele. Tapi memang ini adalah saat kita itu selama ini seringkali kalau melakukan kegiatan kan bayanginnya itu kegiatan yang harus keluar rumah, yang biayanya mahal, ya yang selama ini kita lakukan lah itu rutinitas yang seperti itu, kumpul-kumpul di Fatayat misalnya, atau di Muslimat, atau di sekolah di mana itu yang kita anggap sebagai kegiatan, sehingga seringkali apa yang di dekat kita itu kita nggak pernah tahu. Apa dekat kita itu banyak sekali kan, potensi, ya modal sosial itu banyak sekali. Misalnya ya modal sosial itu kadang-kadang kita itu kalau saat normal kan nggak ngeh ya. Apa yang kita miliki itu kekuatan kita itu kita nggak pernah tahu. Karena kita itu disibukkan oleh kerja rutinitas yang kadang-kadang menjebak kita seperti manusia mesin. Pagi berangkat, sore pulang, sampai rumah sudah capek, tidur, cekelan HP gitu, udah begitu terus setiap hari, sehingga kita tuh tidak sempat mengenali kekuatan masing-masing gitu. Padahal ini saat pandemi itu saya melihat itu luar biasa, kita diberi kesempatan untuk mengenali kekuatan kita masing-masing. Misalnya ada orang yang tiba-tiba ternyata dia itu karena hobinya bikin resep-resep itu lalu membuat kue-kue itu dan dijual online misalnya. Untungnya hari ini kita sudah punya fasilitas internet yang cukup memadai ya, itu luar biasa nikmat dari Allah. Saya membayangkan kalau ini pandemi terus terjadi pada suasana yang tidak ada. Abad 14. Iya, betul itu. Itu kita bisa luar biasa stresnya lahir batin itu. Jadi sekarang tantangannya adalah bagaimana kita mengenali kekuatan kita. Ya, misalnya Bu Hajar ini kan punya kekuatan dagang. Ya, mungkin dari situ justru kesempatan orang sekarang kan nggak bisa keluar kemana-mana. Orang yang mampu untuk mensuplai barang-barang sesuai kebutuhan orang itu sekarang malah justru menjadi penolong luar biasa bagi keluarga-keluarga yang nggak mampu untuk keluar karena menghindar, apalagi di daerah-daerah yang zona merah ya, yang benar-benar harus isolasi semua itu.
dari mulai kalau teman-teman di Jakarta itu kan dari kalau puasa ini dari mulai takjil, yang jualan kolak, yang jualan itu semuanya online. Jadi bahkan antar di dalam RT sendiri itu ada yang menawarkan, saya ini apa namanya buat pecel, siapa yang mau, kemudian diantar ke, nggak boleh ketemu langsung, jadi cuman ditaruh di pagar, duitnya juga ditaruh di situ, harganya berapa sudah tinggal ngambil, jadi tidak terjadi kontak fisik begitu untuk menghindari apa namanya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu kan bagian dari kekuatan kita ya, ternyata peluang dan jadi mengenali peluang dan juga kekuatan yang kita miliki ya, jadi disuat ini. Iya gitu. Nah karena kebetulan saya di rumah itu punya, alhamdulillah ada tanah yang kebun yang luas, halaman. Selama ini saya itu 20 tahun tinggal di sana itu nggak pernah ngapa-ngapain, cuma ditumbuhi rumput-rumput yang bergoyang itu. Hari ini saya diingatkan oleh Allah bahwa itu adalah kekuatan yang luar biasa yang harus kamu manfaatkan. Maka akhirnya saya, ya sudah, berarti ini saya disuruh untuk merawat bumi yang saya tempati. Luar biasa Bunda ya, sampai nyanggul-nyanggul ya Bunda. Jadi intinya sebenarnya itu, bagaimana kita mengenali kekuatan kita masing-masing. Yang punya kekuatan dagang silahkan dimaksimalkan, yang punya modal sosial kebun atau bahkan hobinya berkebun tapi nggak punya tanah misalnya juga tetap bisa, karena sekarang kita bisa pakai polybag, bisa hidroponik ya, macam-macam caranya gitu. Itu mungkin Mbak Fitra. Terima kasih Bu Unda dan Bu Tuti. Ada pertanyaan ketiga dari sahabat Nur Hidayah, bagaimana kita mensikapi menyambut Idul Fitri, punya anak kecil agar mereka tidak kecewa karena mereka biasanya mudik atau biasanya bersuka cita dengan takbir keliling, sekarang tidak bisa. Ini hampir sama ya. Silakan Bu Unda dulu yang masih pegang. Terima kasih ya ini. Tapi aja biar buka terus pertanyaan selanjutnya. Oh iya. Memang ini apa namanya menjelang Lebaran ini anak-anak biasanya bersukaria, dapat baju baru, kemudian ada takbir keliling, seneng-seneng ya. Ini terancam tidak bisa, itu anak saya sendiri sudah nanya, ya nanti kok nggak ada takbir keliling, mah sepi dong gitu. Ya memang ini saatnya kita memang harus juga memberi pengertian kepada anak-anak ya, bahwa anak-anak itu sebenarnya juga seperti kondisi seperti ini itu ketika kita memberikan edukasi itu mereka juga bisa menerima dengan baik. Bahkan ketika kalau anak saya itu sekarang itu yang kecil itu sudah mulai senang ikut dengerin berita perkembangan COVID. Jadi jumlah korbannya berapa, yang positif, yang sembuh itu sudah mulai senang sekali. Kadang-kadang kalau saya sedang ketiduran nggak dengar berita itu saya dikasih tahu, "Ma, hari ini sudah mencapai 14.000, hari ini begitu." Gitu. Jadi ternyata anak-anak juga punya kesadaran bahwa saat ini kalau kita mau mengedukasi dengan baik, ketika kita menghadapi pandemi berarti kita tidak bisa berharap seperti kondisi yang normal ya. Memang ini ibu dan orang tua ya, bukan hanya ibu juga ayah dan juga saudara-saudara di rumah memang bisa memberikan pengertian yang baik bahwa kondisi pandemi adalah kondisi di mana kita tidak bisa mengharapkan kewajaran-kewajaran yang selama ini bisa dinikmati. Sebaliknya ini adalah kesempatan kita untuk merenung. Kalau saat ini misalnya anak-anak kecil itu kakak dan adik, selama ini kita merasakan nikmat yang luar biasa, bisa bersukaria, rame-rame menikmati baju baru, pergi kemana-mana naik mobil misalnya. Saatnya sekarang kita harus berbagi rasa bahwa ketika kita nggak bisa beli baju baru, nggak bisa pergi kemana-mana, menikmati keramaian, menikmati hidangan yang luar biasa misalnya, ini adalah saatnya kita mengerti kondisi yang seperti ini itu dirasakan oleh saudara-saudara kita yang berkekurangan setiap hari, bukan hanya saat pandemi. Jadi justru nanti kita belajar mengajarkan kepada mereka untuk berempati secara berempati dari mulai anak-anak itu, bahwa kondisi seperti ini kita saatnya bisa merenungi dan mensyukuri ternyata nikmat yang kamu terima selama ini tuh luar biasa, dan itu nggak pernah kita sadari. Saat ini kita
disadarkan oleh Allah bahwa oh ternyata bisa kemana-mana dengan mudah, itu suatu nikmat yang luar biasa yang itu nggak bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita yang berkekurangan, dan itu setiap hari bukan hanya saat pandemi misalnya seperti itu ya, sehingga kan justru mereka akan muncul rasa empatinya gitu. Anak-anak itu malah justru mudah sekali tersentuh secara emosi iya. Ketika misalnya bahkan ketika kita bacakan cerita saja ya, seringkali kalau ada tokoh yang antagonis dengan protagonis itu dia terbawa oleh cerita kita. Jadi itu penting sekali memasukkan edukasi melalui cerita ya, berbagi rasa begitu ya. Betul. Ke pertanyaan berikutnya belum ada nih Titi. Dari Mbak Tati. Oh, dari Mbak Tati. Dari Mbak Tati. Tati Haryati. Saya kok tidak ini ya, Titi ya. Coba. Pertanyaan berikutnya dari sahabat Tati Idayati, bicara soal orang ngeyel nih, dan sering menghalahkan tentang protokol kesehatan. Beberapa orang sering mengolok-ngolok ODP yang menjalani masa karantina, bukannya mendukung, mereka malah nyinyir. Apa upaya yang bisa dilakukan untuk bisa menguatkan ODP supaya bisa menjalani masa isolasi mandiri dengan nyaman? Berarti ini berkaitan dengan orang yang ODP ini ya, betul. Monggo dijawab. Baik, terima kasih sahabat Arlina. Tentu semua orang mengalami kondisi sulit ketika dia menjadi ODP, apalagi PDP kan begitu. Jadi memang model pemeriksaan yang ada sekarang itu ada rapid test, kemudian nanti kalau dinyatakan positif itu sebutannya reaktif, kemudian nanti ada swab. Jadi kemarin sempat juga belajar sama sama ahlinya begitu. Jadi kalau swab itu rapid test itu ibaratnya itu yang dideteksi itu adalah jejak orang ini pernah bertemu dengan orang yang terkena virus atau tidak. Nah, kalau hasil rapid testnya itu positif atau negatif atau disebut positif, itu biasanya disebutnya reaktif begitu, itu berarti dia pernah bersinggungan. Tapi apakah karena bersinggungan ini dia kemudian benar-benar terkena COVID atau tidak, nanti baru langkah selanjutnya adalah swab. Ini yang pengen saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semua. Jadi begini loh, kita semua punya kewajiban untuk saling berhati-hati. Hati-hati ini bisa kaitannya dengan diri kita sendiri, keluarga kita, maupun masyarakat di sekitar kita. Jadi ketika kemudian pemerintah mengusahakan misalkan adanya rapid test, nah kita juga harus berharap saya berharap begitu ya, rapid test yang diselenggarakan itu juga harus diterima begitu dengan baik gitu, dilihat sebagai hal yang positif, baik bagi lingkungannya maupun bagi itu orang itu sendiri. Jadi saya pinginnya ini melihatnya ini harus dua sisi. Jadi tidak hanya orang yang berada di lingkungannya ini yang disalahkan semata, tapi kadangkala kan sikap lingkungan itu juga sangat tergantung dari sikap orangnya itu sendiri. Jadi menurut saya edukasi harus diberikan baik kepada lingkungan di sekitar ODP maupun orang yang terkena ODP, dianggap ODP itu gitu kan. Apalagi yang sampai kemudian reaktif rapid testnya dan kemudian swabnya begitu ya, dari dia dan keluarganya dan kemudian dari lingkungannya. Ini memang sama tadi menurut saya, harus ada yang namanya kesamaan persepsi bahwa yang namanya COVID ini bukan aib. Ini bukan aib. Karena bukan aib, ini adalah penyakit. Maka yang namanya penyakit adalah baik secara individual maupun secara sosial, ini semuanya punya tanggung jawab. Nah, ini tentu saja tidak bisa menjadi kesadaran yang serta-merta. Karena tidak bisa menjadi kesadaran yang serta-merta, maka kita harus memulainya dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bersikap begitu kan? Hati-hati ketika diri kita semoga saja tidak kena, tetapi kemudian juga memberikan edukasi yang positif jika misalkan ada orang yang diharuskan untuk mengalami rapid test, kemudian isolasi mandiri dan semuanya. Saya pikir untuk lingkungan, saya bersyukur untuk lingkungan kita sendiri, misalkan di daerah Kajen Margoyoso ini, misalkan di sini ada organisasi kepemudaan yang luar biasa, Ansor misalkan. Ansor ini saya lihat juga dia cukup ini kan saudaranya Fata ya. Ansor ini cukup positif begitu, misalkan dia proaktif gitu kan untuk ikut serta mensupport
belanja begitu kan. Keluarga. Ini kan support nyata dan luar biasa agar orang yang dinyatakan PDP itu tidak kemana-mana. Gini loh artinya, jangan orang yang terkena ODP pun dan kemudian orang yang di rapid test pun jangan melihat ini sebagai hal yang negatif. Karena pandangan masyarakat itu juga akan sangat dipengaruhi dengan sikap orang yang ODP itu sendiri. Gitu kan Bu? Kalau yang ODP itu sendiri tidak bisa bersikap positif, ya masyarakatnya tentu kita semua tidak ingin menjadi ODP apalagi PDP. Sekali lagi itu hanya mungkin dimulai dari diri kita sendiri. Anggota Fatayat misalkan ada berapa juta di Indonesia. Kalau semua anggota Fatayat begitu memulai dari dirinya sendiri untuk menyikapi COVID ini secara benar begitu, secara proporsional, baik dari sisi kewaspadaan, dari sisi pemeriksaan yang seharusnya, sampai bagaimana seharusnya isolasi diri yang dilakukan dan pada taraf pengobatan jika ada yang kena, sikap proporsional yang ditunjukkan oleh semua anggota Fatayat misalkan dimulai dari diri sendiri, maka ini semua akan menjadi solusi yang luar biasa. Iya, terima kasih Bu Tuti. Langsung di pertanyaan yang terakhir dari sahabat MH Nada ya, bahwa di Pati ini kita sudah dinyatakan bersih ya, sudah dinyatakan aman begitu, zona aman, dan kemudian anak-anak kita juga sepertinya sudah mau siap untuk keluar begitu, sudah banyak yang tanya. Jadi bagaimana cara kita bersikap saat ini bahwa kita yang di Pati ini merasa nyaman, apakah nanti sudah boleh keluar atau bagaimana? Monggo Bu Unta. Ya, terima kasih. Di satu sisi kita harus bersyukur luar biasa ketika pemerintah secara resmi di Pati mengumumkan bahwa saat ini kita sudah zero ya, yang positif ini katanya sudah kosong, karena kemarin yang terakhir adalah sudah dinyatakan sembuh, yang tadinya memang positif sudah dinyatakan sembuh. Ini patut kita syukuri yang luar biasa, tetapi rasa syukur kita ini jangan sampai kemudian kita ekspresikan menjadi rasa syukur yang agak berlebihan dan itu kemudian membabi buta. Artinya begini, meskipun kita sekarang ini sudah dinyatakan zero, tetapi kita tetap harus berhati-hati karena pertama COVID ini kan kita belum tahu, misalnya kita harus belajar dari kasus di Wuhan ya, ada terjadi gelombang kedua karena COVID itu selalu mengalami mutasi yang kita tidak tahu itu, dari pihak medis saja itu juga susah untuk mengenali. Kemudian yang kedua, kalau kemudian kita ini merasa mensyukurinya dengan cara lalu kita merasa bebas bisa keluar kemana-mana, itu sangat mungkin terjadi kemudian ketika kita ini merasa bebas lalu pergi kemana-mana justru tertular kembali dengan aktivitas kita di luar itu. Karena nyun sewu misalnya di Kudus yang itu berpepetan dengan Pati hari ini justru sangat peningkatannya cukup drastis, cukup tinggi, sehingga harus ada jam malam dan luar biasa. Itu kalau kita tidak mengendalikan diri untuk tetap mengurangi social distancing, menurut saya juga sangat berpeluang karena kita berpepetan dengan, artinya Pati ini tidak sendirian gitu. Jadi kita harus tetap menjaga diri sebaik-baiknya. Seandainya kalau misalnya kok terjadi nanti setelah Juni pemerintah daerah kebijakannya adalah anak-anak sekolah diperbolehkan masuk karena dianggap sebagai aman, ya kita bersyukur, tetapi tetap harus menggunakan protokol yang jelas. Misalnya kemarin yang saya dengar dari pemerintahan pusat memang di bulan Juni itu akan bertahap sekolah akan dibuka tapi dengan cara shift untuk menghindari pertemuan dengan banyak orang yang berlebihan begitu. Dan itu penting ya untuk diperhatikan. Jadi tidak kemudian begitu zero langsung kita terus pergi kemana-mana merasa bebas. Apalagi kemudian Lebaran ini langsung jalan-jalan silaturahmi kemana-mana karena merasa Pati sudah bebas gitu, tapi kemudian kita justru datang ke tempat-tempat yang tidak aman secara ini. Kemudian yang kedua juga kita tetap harus menghindari lonjakan orang yang datang dari luar, ya itu juga harus diwaspadai ketika ini nanti momennya adalah Lebaran, saudara kita yang di luar kota. Misalnya kemarin ketika bandara
di Soekarno-Hatta dibuka itu orang demikian langsung berebut untuk ingin pulang, itu sebenarnya juga bukan sikap yang baik ya. Kita egois sekali kalau seperti itu, seakan-akan hanya karena kebutuhan ingin bertemu keluarga, ingin merayakan hari raya bersama keluarga, tapi kemudian kita mengabaikan kondisi yang sedang pandemi ini gitu. Padahal kondisi pandemi ini itu istilahnya apa ya, mengancam kelangsungan hidup kita gitu loh. Ini bukan sesuatu yang main-main gitu. Kalau ini tidak diantisipasi betul, itu mengancam nyawa gitu. Dan itu yang harus disadari betul gitu. Jadi kita meskipun ini sudah dinyatakan zero, karena kan kondisi zero itu ada dua kemungkinan. Apakah memang betul-betul zero, memang karena sudah proses tesnya ini zero, ataukah memang karena belum diketahui. Nah, ini yang seringkali masih blunder ya kan. Kadang-kadang kan di pemerintah daerah itu tidak membagi atau tidak memberikan informasi itu sedetail mungkin ya untuk menjaga stabilitas masyarakat gitu kan. Tetapi ya kalau demikian kan kita belum bisa memastikan apakah memang benar-benar sudah kondisinya zero melalui proses pemeriksaan itu dinyatakan betul-betul tidak ada yang positif sehingga kita memang menyatakan ini sudah aman gitu. Apakah memang karena belum diketahui? Kalau belum diketahui kan nggak bisa dikatakan itu sebagai jaminan bahwa kita sedang zero ya gitu. Karena kondisi sekarang kan kita lihat daerah yang rapid testnya tinggi itu kelihatan angkanya tinggi karena dia melakukan pengecekan secara rutin, semuanya dicek, ibaratnya kan begitu, sebanyak mungkin, semaksimal mungkin melakukan pengecekan. Nah kalau kita nggak ngecek kan kita nggak tahu. Gitu. Iya, baik sahabat, ini waktunya sudah selesai, tapi masih ada satu pertanyaan, bagaimana sebaiknya? Yang terakhir ya, dari sahabat guru dijawab oleh sahabat Tuti ya. Ini pertanyaan dari sahabat guru, bahwa pembelajaran daring ini membuat ibu-ibu tertekan ya secara emosinya karena dia tidak bisa mendampingi anaknya. Kemudian bagaimana cara menghadapi ini karena wabah COVID ini, dia merasa pekerjaan sehari-harinya bertambah yaitu mengajari anaknya di rumah. Jadi beban domestiknya tadi sudah banyak begitu ya. Di sini berarti langsung quote terakhir. Iya, quote terakhir, monggo. Baik, kebetulan ini saya juga mengelola lembaga yang kemudian persoalan pembelajaran daring begitu, dan kebetulan kita juga ngajar. Jadi gini, pembelajaran daring itu bukan hanya persoalan anak-anak. Persoalan dari mulai mungkin yang PAUD sampai mahasiswa itu semuanya mengalami persoalan karena ini baru. Dan jangan salah Bu, ini bukan hanya dari anak dan orang tua, gurunya juga mengalami persoalan. Oke. Jadi begini loh, ibu-ibu, sahabat-sahabat semuanya, ini adalah kondisi baru. Jadi persoalan pembelajaran daring ini kalau kita mau jujur menjadi persoalan bagi semua pihak. Baik itu dari pengelola sekolah ataupun perguruan tinggi, dari sisi dosen, dari sisi anak-anak, mahasiswa, kalau mahasiswa, bahkan orang tua sebagai pendamping di rumah, semuanya mengalami persoalan. Nah, yang harus dipahami bersama, pembelajaran daring ini sesungguhnya harus dimaknai sebagai pembelajaran prosesnya. Jadi jangan kemudian ini itu disamakan, karena ini kan masih solusi antara. Mungkin orang tua juga masih ada yang gaptek, anak juga, guru juga, sehingga pilihan media yang banyak itu kerap kali juga belum bisa seperti yang seharusnya. Karenanya kemudian di sini sebenarnya juga ada proses-proses semuanya mengalami yang namanya stres dewe-dewe istilahnya ngono. Apalagi di sini adalah orang tua. Orang tua tadi mungkin yang mengalami double pekerjaan begitu. Nah, sekali lagi kalau menurut saya kuncinya adalah ini harus ada kesepahaman bagi anak, bagi orang tua maupun bagi sekolah, bahwa proses daring ini seharusnya tidak disikapi persis seperti pembelajaran ketika bertemu langsung, apalagi di tingkatan anak-anak. Jadi coba pahami misalkan di tingkatan tumbuh kembangnya. Untuk di tingkatan PAUD misalkan, PAUD ini sebenarnya apa toh? PAUD itu kan sebenarnya bermain sambil belajar.
Jadi belajar itu adalah proses ikutan dari proses bermain. Sehingga untuk anak tahapan PAUD misalkan, ya di situ yang paling utama justru unsur fun. Nah, saya kemarin juga mencoba untuk bertemu dengan beberapa wali murid itu untuk memberikan pemahaman itu. Jadi kalaupun ada tugas dari sekolah, itu harus dianggap sebagai inspirasi yang diberikan guru kepada murid, kepada orang tua, sehingga itu loh bisa dilakukan. Tapi kalau anak tidak mau seperti itu, ya tidak apa-apa. Nah, itu yang pertama. Nah, nanti tahapan SD bagaimana? Tapi SD pun sekarang tidak sekolah pun punya kebijakan yang tidak sangat ketat. Karena semuanya sedang berproses. Itu yang pertama. Jadi memahami secara bersama-sama bahwa ini adalah proses yang baru bagi semuanya dan semuanya belajar. Tidak bisa kemudian sampai pada idealisme untuk kualitas tertentu yang harus didapatkan. Kemudian yang kedua, saya kembali lagi pada materi yang Bu Umdah sampaikan tadi, kerjasama. Jadi ini kata kunci untuk pekerjaan apapun yang dilakukan di dalam rumah. Ini harus ada pikiran baru bagi semua anggota keluarga, bahwa ini tidak hanya beban ibu, termasuk mendampingi membuat pekerjaan rumah. Ini bukan hanya beban ibu, tapi bisa juga misalkan kalau kakaknya membantu, ayahnya membantu, semua. Nah, jadi misalkan kalau hari itu jam itu ibu harus mengerjakan pekerjaan domestik lain, sementara anak itu adalah jam pembelajaran daring, ya coba ini didiskusikan. Siapa pada jam itu bisa mendampingi anak? Kalau tidak, bisa juga sebenarnya kan kadang dinegosiasikan, Bu. Beberapa sekolah juga bisa, misalkan tidak pada jam itu begitu, nanti bisa videonya atau apanya dilihat pada jam yang lain ketika anggota keluarga ini bisa saling mendampingi. Jadi menurut saya ini kuncinya ada dua, yakni terus kemudian kalau kaitannya dengan sekolah tadi misalkan ada yang sampai marah-marah, sampai dalam bahasa Jawa Timur aku ngelabrak begitu ke sekolah gitu. Menurut saya tidak perlu seperti itu. Karena sekali lagi ini adalah problem bersama, semuanya juga harus sedang mengalami proses belajar. Jadi coba itu bisa dibicarakan baik-baik. Saya juga sama, misalkan dalam 2 minggu pertama karena belajar awal itu, kemudian saya misalkan guru-guru bisanya seperti ini, itu dulu, nanti pasti akan ada evaluasi 2 minggu kedua, ini kan sudah sampai kemarin 2 bulan ya, ini sudah selesai pembelajaran begitu. Jadi selama 2 bulan itu setiap 2 minggu akan ada evaluasi dari mana tahunya? Dari masukan orang tua. Jadi sebenarnya tidak apa-apa, tidak usah sampai pada misalkan marah-marah yang tidak jelas, komunikasikan dengan baik, insya Allah pihak sekolah itu sangat bisa menerima, karena semuanya dimulai dari itikat baik, jadi pasti bisa dikomunikasikan. Begitu kalimat penutupnya. Baik, terima kasih sahabat semuanya. Ini saya mewakili dari semua sahabat-sahabat dari pimpinan cabang Fatayat Kabupaten Pati. Kebetulan memang sahabat Asmonah tadi juga memberikan sambutannya dan sangat mensupport acara ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih juga kepada segenap sahabat-sahabat Fatayat dimanapun berada, termasuk Fatayat Margoyoso yang ikut standby di sini karena ini adalah bagian penting dari Fatayat Pati begitu. Semuanya saya mengucapkan terima kasih. Jadi saya ingin memberikan kalimat penutup bahwasanya kondisi pandemi ini adalah kondisi yang tidak mudah bagi siapapun juga, apalagi bagi perempuan yang dimanapun selalu memiliki beban, tuntutan dan tanggung jawab yang seakan-akan lebih daripada yang lain gitu. Tetapi kemudian kita semuanya harus bisa saling mengedukasi diri. Tidak setiap orang itu otomatis paham, tetapi kalau diusahakan dengan proses komunikasi yang baik, pasti nanti akan ada usaha untuk saling memahami begitu, asal komunikasi itu dicoba. Jadi bagaimana kita tadi misalkan menghadapi semua dampak itu adalah kita harus tadi ada beberapa misalkan kita harus bisa saling memahami kondisi ini secara bersama-sama begitu. Yang kedua harus ada kerjasama misalnya. Nah, 2 hal ini kuncinya adalah pada komunikasi. Komunikasi itu hanya akan berhasil jika ada yang mau memulainya, mau mencobanya. Seberapa persen kemudian keberhasilannya, menurut saya itu adalah persoalan waktu begitu. Tapi semuanya harus dimulai. Baik, demikian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Bu Umdah, kalimat penutup dari Bu Umdah. Sebentar saja. Terima kasih
Sebagai penutup saya ingin menekankan kembali bahwa dalam menghadapi pandemi ini kita harus mulai membuka kesadaran bersama tentang pertama adalah pentingnya peranan perempuan dan juga pentingnya membangun kerjasama di dalam keluarga, bahwa peran-peran domestik yang selama ini dikerjakan oleh perempuan itu bukanlah sebenarnya menjadi kerja yang melulu harus dilakukan oleh perempuan, tetapi ini adalah bagian tanggung jawab bersama di dalam sebuah keluarga. Oleh karena itu, melalui lembaga Fatayat ini saya berharap ini bisa difahamkan dan bisa disosialisasikan kepada semakin luas masyarakat, terutama kita mulai dari keluarga kita sendiri, bagaimana membangun keluarga dengan yang lebih yang lebih adil, yang lebih harmonis, bukan hanya mengandalkan satu atas yang lain, baik itu dalam kerja-kerja yang sifatnya domestik maupun dalam kerja-kerja yang sifatnya publik, terutama di dalam menghadapi pandemi ini, sehingga kita bisa membangun ketahanan keluarga dari dalam yang sangat baik dan menjadikan anggota keluarga itu bisa menghadapi ini dengan kuat sampai pandemi itu berakhir. Bahkan juga nanti kita lanjutkan bagaimana konsep keluarga yang maslahah seperti itu, di mana peran antara satu bagian dengan yang lain itu saling mensupport, tidak ada marginalisasi antara satu dengan yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat semuanya. Demikian acara Tukso Fatayat cabang Pati yang kita lakukan selama 30 menit lebih ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil beberapa pencerahan dari dua sahabat kita, bahwa perempuan merupakan sosok hebat, sosok yang bisa melakukan perubahan di keluarga maupun di masyarakat maupun di negara kita. Semoga kita bisa menjadi orang-orang hebat yang mampu melindungi keluarga kita, mampu melindungi masyarakat kita dan negara kita. Demikian dari saya. Apabila ada beberapa kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.